everyone and how are you guys? Semoga masih sehat-sehat aja karena kita hari ini bakal ngebahas topik masih seputar public relation tentunya. Hari ini kita bakal ngebahas soal model pendekatan public relation. Jadi model pendekatan public relation ini pertama kali diusulkan oleh seorang ahli teori namanya adalah James E. Grunig. Jadi si Grunig ini atau Grunig adalah seorang ahli teori dalam urusan public relation yang udah biasa nih mencatat artikel, kemudian bab-bab buku dan lain sebagainya. Terus sudah pernah juga dapat penghargaan dalam bidang hubungan masyarakat, jadi udah nggak diraguin lagi ya. Nah, beliau ini mencetuskan beberapa teori tentang pendekatan atau model pendekatan dalam public relation. Nah, ada apa aja nih? Teori yang pertama adalah model pendekatan satu arah atau agent of pairs atau agent pairs, agen pairs, kemudian bisa disebut juga sebagai publisitas atau penyebaran informasi. Nah, sebenarnya dikatakan model komunikasi satu arah ini dikarenakan arus informasi atau arus komunikasi yang terjadi di dalamnya ini hanya terjadi antara dari pengirim dan juga penerima. Jadi si pengirim ini tidak terlalu peduli tentang feedback yang nantinya akan didapatkan, tidak peduli juga tentang ulasan yang akan didapatkan, tanggapannya juga seperti apa. Nah, berdasarkan salah satu ahli atau berdasarkan Barnum itu kan berpikir bahwa untuk model pendekatan agent pairs ini di dalamnya kecenderungan berbicara tentang kebenaran atau kejujuran itu bukanlah domain utama atau bukanlah sesuatu yang diutamakan dalam agent pairs ini. Jadi bisa dibilang dalam model pendekatan agent pairs ini adalah model pendekatan yang membuat tipuan publik atau publik tertipu gitu. Nah, menurut Grunig dan juga Hunt, menyatakan bahwa pendekatan hubungan masyarakat ini dinyatakan sebagai agent pairs itu karena ketergantungan fokus terhadap hasilnya yang hanya berfokus pada publisitas dengan sedikit saja kebenaran atau sedikit saja kejujuran yang ada. Jadi mereka tuh hanya fokus kepada publisitasnya doang nih, tanpa memperhatikan prioritas tentang kebenaran atau kejujuran yang memang mesti disampaikan kepada masyarakat, kepada halayak. Yang jelas mah publisitas aja gitu. Seperti yang dinyatakan tadi bahwa di sini pengirim itu tidak begitu peduli tentang ulasan apa yang nantinya akan ditimbulkan oleh masyarakat atau yang akan ditimbulkan oleh pembaca itu seperti apa. Yang jelas mereka akan berfokus kepada persnya saja, berfokus kepada publisitasnya saja. Dalam model publisitas agent pairs ini, pakar dari public relation ini meningkatkan reputasi organisasi mereka di antara para audiens, sasaran, kemudian para pemangku kepentingan, karyawan, mitra, investor, dan lain sebagainya, dan juga semua orang lain yang berkait dengan kepentingan mereka melalui suatu hal yang bersifat persuasif manipulatif. Jadi dalam pers yang juga mereka sebarkan atau mereka publisitaskan ini, mereka akan mengemasnya dalam bentuk yang manipulatif dan juga persuasif nih. Menurut model ini atau model agent pairs ini, organisasi memperkerjakan ahli public relation yang menciptakan citra positif terhadap merek mereka di benak audiens melalui argumen dan juga alasan. Sampai akhirnya kita masuk ke fase sejarah berikutnya yang menghasilkan model baru dari hubungan masyarakat, di mana menurut Grunig dan juga menurut Hunt ini disebut sebagai fase atau model informasi publik. Nah, seperti namanya nih, informasi publik. Model informasi publik ini nantinya akan menekankan pada pemeliharaan dan juga peningkatan citra organisasi hanya dengan mengedarkan informasi yang relevan yang bermakna kepada publik atau kepada halayak ramai, pada sasarannya, pada audiensnya gitu. Pakar PR di sini nantinya akan lebih bergantung kepada siaran pers, siaran video ya, televisi dan juga beberapa hal yang memang disebarluaskan kepada publik gitu. Nantinya penyebarannya selain bergantung kepada siaran pers atau siaran video ini, nantinya juga mereka akan berfokus kepada media-media penyebaran lainnya kayak nawala, brosur, majalah. Kemudian nanti di dalamnya itu akan memuat berita-berita tentang informasi tentang organisasi mereka, kayak misalkan orang-orang kuncinya, kemudian produknya, manfaat produk, testimoni atau kisah sukses dari tokoh-tokohnya, dan ini akan disebarluaskan secara berkala kepada audiensnya sebagai bentuk sasaran dari penentuan posisi merek yang mereka di pasaran. Dalam model seperti ini, para ahli PR atau para ahli dari public relation ini harus dituntut kreatif, terutama harus memiliki kemampuan atau kecakapan dalam hal menulis ya, karena dia kan akan disebarluaskan nih kepada halayak ramai gitu. Pada fase modern ini, pada masa yang lebih baru, maksudnya bukan modern sih, lebih ke fase atau model baru dari hubungan masyarakat, di mana pada model informasi publik ini ada gagasan tentang spesialis hubungan masyarakat yang bertindak sebagai penasihat manajemen
sebagai lawan praktisi sederhana dari teknik agent pairs yang sebelumnya itu telah lahir nih pada masa ini. Namanya adalah Ivy Ledbetter-Lee atau Ivy Lee. Nah, jadi Ivy Lee ini adalah seorang konselor publik, di mana beliau ini adalah seorang perintis yang merevolusikan praktik hubungan masyarakat pada saat itu dengan gagasan yaitu untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi memang lawan dari si agent pairs tadi. Kalau yang komunikasi satu arah pertama tadi yang soal agent pairs atau publisitas itu kan kayak yang penting kita mah nge-share aja, kita mempublikasikannya gitu kan, dengan sedikit mengutamakan kebenaran atau kejujuran yang ada gitu ya. Nah, lawannya ini adalah pada masa model barunya si informasi publik ini, di mana si Ivy Lee ini lebih mengutamakan kepada kebenaran yang memang harus disampaikan nih kepada masyarakat. Gagasannya itu muncul pada masa informasi publik ini. Jadi, Lee ini belajarnya di Harvard Law School. Nah, kuliahnya di sekolah hukum nih. Sebenarnya si Lee itu sekolahnya sekolah hukum gitu. Setelah beberapa tahun lulus, beliau pun bekerja sebagai jurnalis. Setelah beberapa lama bekerja sebagai jurnalis, akhirnya beliau ini pun menyadari kalau dia tuh sebenarnya punya nih kepentingan. Akhirnya beliau ini menyadari kalau beliau tuh punya kemampuan lainnya dan di luar dari bidang hukum gitu. Nah, beliau ini menyadari bahwa oh ternyata saya tuh punya kemampuan lain nih. Saya tuh punya kemampuan dalam menjelaskan secara nyata, secara rinci tentang hal-hal rumit kepada seseorang, dan saya ini bisa mengemukakan sebuah agent pairs yang jenis baru daripada agent pairs sebelumnya. Jadi pada masa ini si Ivy Lee ini akhirnya mengemukakan lah tentang konsep utamanya untuk memberikan sesuatu yang memang benar adanya nih kepada masyarakat, men-share sesuatu yang relevan, bermakna, yang benar adanya kepada masyarakat. Nah, menurut Ivy Lee ini, alih-alih menipu publik, Lee ini lebih melihat perannya sebagai salah satu pendidik publik tentang fakta yang sebenarnya dengan memberikan semua informasi yang memungkinkan kepada media. Akhirnya Ivy Lee ini membuka hubungan masyarakat ketiga di Amerika Serikat pada tahun 1904 dengan mewakili kliennya seperti Pennsylvania Railroad, kemudian keluarga Rockefeller, kemudian ada juga Anthracite Coal Roads and Mine Company, sampai pada tahun 1906 di mana untuk pertama kalinya ada Grunig dan juga Hunt yang pertama kali mengeluarkan kode etik nih dalam penulisan persnya. Ivy Lee mengantarkan bentuk hubungan masyarakat yang lebih terhormat dan juga objektif dan juga faktual. Sampai sekarang pendekatan informasi publik ini memang masih digunakan ya sampai sekarang, terutama pada hal-hal yang bersifat pelaporan kayak laporan laba kuartal, laporan yang serupa yang dimaksud hanya untuk memang memberikan informasi, dan itu harus bersifat faktual, nyata, apa adanya yang terjadi ya itu yang harus di-share. Jadi harus sesuai dengan kebenaran yang memang terjadi dan ada gitu. Kemudian baik dari agent pairs dan juga model informasi publik dan juga terhadap hubungannya dalam masyarakat itu sama-sama didasarkan pada keterampilan menulis dan teknik dengan gambar dan juga hubungannya dengan penggunaan situs web nih, serta hubungannya dengan media juga gitu. Konsep-konsep ini sebenarnya masih didasarkan pada komunikasi atau penyebaran informasi satu arah. Cuman bedanya mereka itu bukan model berbasis manajemen, karena yang berbasis manajemen strategis itu didasarkan pada penelitian ya. Nantinya yang akan kita bahas model komunikasi dua arahnya itu nanti berbasis penelitian. Nah, itu didasarkan ke sini. Penelitian adalah apa yang membuat manajemen menjadi pengejaran atau pengejaran strategis berdasarkan pengetahuan dan data yang terdiri dari komunikasi dua arah. Setelah ini kita akan membahas soal komunikasi dua arah sebagai lawan dari penyebaran informasi satu arah yang memang terlihat lebih sederhana dan hanya berdasarkan asumsi semata. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis komunikasi dua arah. Model komunikasi dua arah atau manajemen strategis humas. Dua model humas berikutnya ini didasarkan pada penelitian atau berdasarkan data ya dalam menyampaikan komunikasinya. Menggunakan penelitian untuk mengumpulkan data opini publik dan membuat para sarjana itu memberikan label untuk model ini sebagai model yang memang lebih mirip atau serupa dengan percakapan ya daripada sekedar menyampaikan informasi. Jadi kalau misalkan yang tadi kayak komunikasi satu arah itu kan kesannya kayak cuma menyampaikan informasi doang nih dari si pengirimnya. Kalau yang untuk model komunikasi dua arah lebih terkesan seperti pembuka percakapan gitu, lebih ke jadinya jalannya dua arah, bukan dari antara si pengirim doang tapi dari si penerima juga, nanti ada berkesempatan. Nanti kita bakal ngebahas soal komunikasi dua arah ini karena menurut Grunig dan juga Hunt ternyata dalam komunikasi dua arah ini juga diidentifikasikan lagi dibagi lagi menjadi dua jenis pendekatan. Ada yang modelnya asimetris dan juga ada juga nih modelnya simetris. Nah, yang pertama adalah model asimetris. Jadi model asimetris ini dipelopori antara tahun 1920 sampai 1950 oleh Edward Bernays. Nah,
Edward ini dan juga oleh keponakan psikoanalis Sigmund Freud, dan didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi perilaku. Nah, kenapa sih dikatakan asimetris itu? Karena sebenarnya ini tidak seimbang dalam mendukung komunikatornya. Sebenarnya si komunikatornya tidak mengalami perubahan nyata. Dia itu hanya menyampaikan ide-ide yang memang dia tahu doang gitu, yang ide-ide yang dia tahu untuk mendukung dia dalam beresonansi, dalam berkomunikasi dengan publik, dengan tujuan untuk membujuk para audiensnya untuk mendukung kepentingan organisasinya dia nih. Contohnya ya, misalnya jadi misalkan aku di sini adalah seorang calon politisi yang memang menyalonkan diri untuk menjabat kembali nih menjadi politisi. Nah, topik yang nantinya akan aku bahas itu adalah tentang pemotongan pajak. Nantinya dalam bentuk asimetris ini, tentunya kedepannya yang akan aku bawa dalam pidato aku, dalam kampanyenya aku itu adalah tentang pentingnya penelitian atau data tentang pentingnya pemotongan pajak yang ada. Tujuan aku adalah di sini supaya aku itu bisa menarik simpati dari pendukung-pendukung aku supaya bisa mendukung aku, sepaham dengan aku, dan akhirnya mendukung aku menjadi politisi kembali gitu. Di sini yang jadi kunci utamanya atau komponen utamanya adalah penelitian. Penelitian adalah komponen kunci dari model ini karena berusaha untuk membujuk publik untuk mengadopsi sikap dan juga keyakinan yang menguntungkan organisasi, which is menguntungkan aku sendiri nanti yang akan jadi politisi nih di sini. Dan berdasarkan pada pengumpulan data tentang keyakinan yang ada. Jadi nanti kan dalam kampanyeku, karena aku kan akan fokus membahas tentang pemotongan pajak nih. Nanti aku di kampanye aku akan ngebahas soal pentingnya pemotongan pajak gitu. Tentunya nanti akan didasarkan oleh data-data atau penelitian yang ada gitu. Karena di sini yang bersifat asimetrisnya. Tujuan aku di sini supaya aku bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat yang mendengar kampanye aku gitu. Tujuannya di sini ya nanti akan membedakan antara simetris dan juga asimetrisnya. Selanjutnya adalah model simetris. Jadi sebenarnya model simetris juga dipelopori oleh tokoh yang sama yaitu Edward Bernays dan dengan beberapa praktisi dan pendidik hubungan masyarakat terkemuka lainnya sekitar pada tahun 1960 sampai tahun 1980 nih. Model ini juga berupaya menggunakan penelitian tentang opini publik juga, sama halnya sih sebenarnya penelitian asimetris juga, pakai penelitian yang bersifat menampung opini publik juga. Tetapi yang membedakannya itu adalah di tujuannya, bener banget di tujuannya yang membedakan antara asimetris dan juga simetris nih. Kalau yang asimetris tadi, kalau teman-teman masih ingat, tujuan aku dalam model pendekatan asimetris aku tadi adalah mendapatkan dukungan supaya masyarakat atau audiens itu mendukung kepentinganku atau kepentingan organisasi gitu. Sedangkan dalam model pendekatan yang bersifat simetris ini, tujuannya adalah untuk membangun saling pengertian antara publik dan juga komunikasi. Jadi, lawannya dari asimetris tadi, simetris ini lebih seimbang lagi. Komunikasi dua arahnya lebih terasa, karena lebih membentuk sikap saling pengertian, lebih sikap saling terbuka, sehingga akhirnya setara nih tingkat komunikasinya, baik antara si penerima dan juga si pengirim dari komunikasi atau suatu informasi ya. Nah, organisasi di sini akan lebih terbuka untuk mengubah kebijakan atau mengubah praktik internalnya mereka didasarkan pada apa yang mereka pelajari dari publiknya. Jadi di sini lebih memungkinkan sebuah organisasi itu lebih fleksibel dalam mengubah kebijakannya dan juga dalam mengubah praktik kerja dalam internal organisasi didasarkan pada masukan-masukan yang ada dari publiknya. Publiknya ngasih saran seperti ini bagusnya seperti ini. Nah, itu nanti akan mempengaruhi si organisasi dalam melakukan kebijakan ke depannya dalam melakukan proses kerja di dalam internal organisasi. Ini adalah pendekatan kolaboratif untuk membangun pemahaman dan meskipun tidak sepenuhnya seimbang, ini adalah keseimbangan yang bergerak di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki kesempatan untuk bisa memberikan masukan, sama-sama bisa memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan bisa mengubah suatu isu. Untuk itu, untuk mendukung ini ya kan contohnya nih kalau misalkan yang tadi yang dalam bentuk asimetrisnya, aku kan akan bertujuan untuk memperoleh dukungan nih dari para audiensnya supaya aku nih bisa jadi politisi lagi. Nah, kalau yang dalam bentuk simetrisnya itu dalam contoh yang sama tapi dalam bentuk yang simetrisnya itu, maka aku akan benar-benar memasukkan pemotongan pajak itu dalam sistem aku, dalam sistem kerja aku, dalam keyakinannya aku, dan menawarkan ide-ide yang mendukung keyakinan tersebut dalam jalur kampanye aku nanti. Jadi yang membedakannya itu di sini. Kalau misalnya yang asimetris tadi, aku akan menggunakan data penelitian itu untuk mendukung aku supaya maju bisa benar-benar jadi politisi ke depannya gitu, tanpa yang entah benar-benar menggunakan masukan itu atau tidak. Yang jelas aku bisa mempengaruhi audiens aku supaya tetap dukung kepentingan organisasi aku gitu. Sedangkan yang untuk simetrisnya itu, dengan data-data yang udah aku pakai tadi,
selain untuk memperoleh dukungan, tentunya di sini aku akan menawarkan ide-ide yang memang bisa aku pakai ke depannya untuk bisa melaksanakan kerja atau kerja nyata yang berkenaan dengan pentingnya pemotongan pajak dalam masa kerjanya aku ketika aku nanti terpilih gitu. Jadi kerja nyatanya tuh lebih ada gitu loh, tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu opini untuk atau statement gitu kan untuk mendapatkan dukungan, tetapi untuk yang simetris ini lebih kepada meyakinkan kalau kita tuh ada kerja nyatanya ke depannya, akan benar-benar memasukkan pemotongan pajak nih ketika misalkan kita terpilih. Oke, kita tadi udah ngebahas nih 4 model pendekatan public relations. Jadi kita akan bahas secara ringkas lagi, ringkasan dari model pendekatan dari public relation. Ringkasnya, perkembangan historis secara di bidang ini ya, di bidang public relation ini, terutama model pendekatannya, menunjukkan pada saat ini terdapat 4 model hubungan yang berbeda gitu. Seperti yang sudah diidentifikasikan oleh si Grundy dan juga Han tadi. Dan dengan latar belakang singkat dalam sejarah PR, kita mungkin cukup tahu tentang model PR untuk kita gunakan dalam sehari-hari gitu. Yang pertama, untuk model yang satu arah tidak didasarkan pada penelitian ilmu sosial, tetapi hanya didasarkan pada penyebaran informasi yang sifatnya sederhana dan juga asumsi tadi. Untuk yang model dua arah didasarkan pada penelitian yang menjadikannya model manajemen dua arah. Nah, secara rincinya dibagi menjadi 4 model. Yang pertama, agent pairs, yaitu penyebaran informasi satu arah yang berfokus kepada persuasi, perhatian, atau mencari perhatian dan juga manipulatif itu sifatnya. Yang kedua adalah informasi publik, di mana diseminasi satu arah untuk memberikan informasi. Yang ketiga, asimetris dua arah, di mana dua arah ini terjadi tidak seimbang dalam upaya membujuk publik untuk mendukung kepentingan organisasi. Dan yang terakhir adalah simetris, yaitu bentuk model pendekatan dua arah di mana saling seimbang dalam hal menciptakan saling pengertian dan juga keseimbangan dalam gerak. Nah, itu dia tadi materi tentang model pendekatan dari public relations. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan dari teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman punya informasi yang lainnya yang mengenai model pendekatan, jangan ragu untuk tulis komentar teman-teman di bawah sini. Dan buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga nih untuk tekan tombol notifikasinya supaya dapat notifikasi video baru kalau update dari channel ini. Terima kasih teman-teman semua, bye bye.